Dakwah Rasulullah periode Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompetensi dasar: meyakini kebenaran dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah, bersikap tangguh dan rela berkorban menegakkan kebenaran sebagai ibrah dari sejarah strategi dakwah Nabi di Mekah, menganalisis substansi, strategi, dan penyebab keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Peta konsep: kondisi masyarakat Mekah sebelum kenabian, sejarah kenabian, substansi dakwah, strategi dakwah, reaksi terhadap dakwah, ibrah dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimanakah dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah? Kondisi masyarakat Mekah sebelum kenabian. Bangsa Arab senantiasa menyembah berhala. Mereka skeptis terhadap ajaran nenek moyang. Mereka sering mabuk-mabukan, membunuh bayi perempuan karena dianggap mengancam kekuasaan, melakukan perzinahan tanpa rasa malu, dan melakukan perampokan. Waktu itu disebut zaman Zahiliyah karena mereka tidak mengenal Tuhan yang sebenarnya. Kemudian dalam kehidupannya selalu terpecah belah serta sering berperang. Suatu ketika saat Rasulullah berumur 40 tahun, Rasulullah menyendiri di Gua Hira. Kemudian didatangi malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu pertama, yaitu Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Peristiwa itu terjadi pada bulan Ramadan 610 Masehi. Setelah mendapatkan wahyu pertama, Rasulullah mendakwahkan secara sembunyi-sembunyi, kurang lebih selama 3 tahun. Dakwah yang dilakukan Rasulullah kepada istri, keponakan, paman, dan juga para sahabatnya. Beberapa orang yang pertama kali masuk Islam, mereka itulah yang disebut as-sabiqunal awwalun. Rasulullah memakai rumah sahabat untuk menyampaikan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi, yaitu Arkam bin Abil Arkam. Setelah itu turun Quran Surah Al-Hijr ayat 94 yang memerintahkan Rasulullah untuk berdakwah secara terang-terangan. Rasulullah berdakwah di Bukit Sofa, mengajak masyarakat untuk menyembah kepada Allah. Apa saja substansi dakwah Rasulullah di Mekah? Yang pertama, kerasulan Nabi Muhammad SAW dan wahyu pertama. Yang kedua, ajaran-ajaran pokok Rasulullah SAW di Mekah, yaitu tauhid dan akhlak mulia. Bagaimanakah reaksi masyarakat Mekah terhadap dakwah Rasulullah SAW? Ada masyarakat yang menerima ajaran Rasul, ada juga yang menolak ajaran Rasul, dan ada pula yang berpura-pura menerima ajaran Rasul SAW. Bagaimana masyarakat yang menerima ajaran Rasul? Dilatar belakangi oleh yang pertama, mereka meyakini bahwa apa yang disampaikan Nabi SAW adalah berdasarkan wahyu. Yang kedua, keteladanan Nabi Muhammad SAW yang dilakukan dalam kesehariannya, yang membuat masyarakat menerima ajaran Rasul. Yang ketiga, ajaran yang dibawa beliau bersifat rasional. Dan yang keempat, dalam melakukan syiarnya, beliau tidak melakukan kekerasan. Lalu bagaimana bagi masyarakat yang menolak ajaran Rasul? Alasannya karena aspek ideologis, taklid kepada nenek moyang secara total dengan mengikuti cara-cara beribadah dan pergaulan sehingga sulit mengikuti agama baru yang dibawa Rasulullah SAW. Yang kedua, karena aspek sosial, bangsa Arab hidup berkasta-kasta, sementara Islam menawarkan hak yang sama kepada semua manusia, tidak ada budak dan tidak ada kaum bangsawan. Yang ketiga, karena aspek ekonomi.
Salah satu mata pencaharian kaum Quraisy adalah membuat dan memperjualbelikan patung kepada jemaah-jemaah haji sebagai kenang-kenangan dan untuk mendapatkan keberkahan. Alasan yang keempat, karena aspek ideologis. Kaum Quraisy tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan dan kerajaan. Memeluk Islam dianggap tunduk pada Bani Abu Thalib, sedangkan suku-suku bangsa Arab selalu berebut kekuasaan. Kemudian bagaimana bagi yang berpura-pura menerima ajaran Rasulullah? Mereka adalah orang munafik, yaitu yang ingin menghancurkan Islam dari dalam, juga yang ingin merebut kekuasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut beberapa ancaman dan siksaan yang diterima oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di suatu hari, Abu Jahal melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Bukit Sofa. Ia mencerca dan menghina, tetapi tidak ditanggapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian ia beranjak pulang. Kemudian Abu Jahal pun bergabung dengan kelompoknya kaum Quraisy di samping Ka'bah. Mendengar kejadian tersebut, Hamzah, paman Rasulullah SAW, marah seraya bangkit mencari Abu Jahal. Ia kemudian menemukan Abu Jahal yang sedang duduk di samping Ka'bah dengan kelompoknya kaum Quraisy. Tanpa banyak bicara, ia langsung mengangkat busur dan memukulkannya di kepala Abu Jahal sehingga tengkoraknya terluka. Engkau mencerca dia, Rasulullah SAW, padahal aku sudah memeluk agamanya. Aku menempuh jalan yang ia tempuh. Jika mampu, ayo lawan aku, tantang Hamzah. Suatu hari, Uqbah bin Abi Mu'ayth melihat Rasulullah SAW bertawaf, kemudian menyiksanya. Ia menyeret leher Rasulullah SAW dengan serbannya dan menyeret keluar masjid. Beberapa orang datang menolong Rasulullah SAW karena takut pada Bani Hashim. Penyiksaan lain yang dilakukan yaitu oleh pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil yang tiada tara kejinya. Rasulullah SAW bertetangga dengan mereka. Mereka tak pernah berhenti melemparkan barang-barang kotor kepada Rasulullah. Suatu hari mereka melemparkan kotoran domba kepada kepala Nabi. Sekali lagi Hamzah membalasnya dengan menimpakan barang yang sama ke kepala Abu Lahab. Ancaman selanjutnya yaitu kaum Quraisy memutuskan segala bentuk hubungan perkawinan dan perdagangan dengan Bani Hashim. Persetujuan pemboikotan ini dibuat dalam bentuk piagam, ditandatangani bersama dan digantungkan di Ka'bah. Peristiwa ini terjadi pada tahun ke-7 kenabian dan berlangsung selama 3 tahun. Pemboikotan ini mengakibatkan kelaparan, kemiskinan, dan kesengsaraan bagi kaum muslimin. Islam memiliki prinsip dakwah. Dakwah adalah suatu usaha yang dilakukan seseorang untuk mengajak orang lain berperilaku, bersikap, dan berkehidupan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam memiliki prinsip dalam berdakwah, yakni tidak mengenal pemaksaan apalagi kekerasan, bahkan bebas menentukan pilihan akidah atau agama. Tidak boleh seorang pun memaksa orang lain untuk masuk Islam. Selanjutnya, ibrah dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran yang pertama, memiliki sikap tangguh. Dalam upaya meraih kesuksesan diperlukan sikap tangguh dan pantang menyerah, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika ia berjuang memberantas kemusyrikan. Seperti contoh, kalian menggunakan waktu untuk belajar dengan sungguh-sungguh agar mendapatkan prestasi yang tinggi. Yang kedua, kalian secara terus-menerus mencoba sesuatu yang belum dapat dikerjakan sampai ditemukan solusi untuk mengatasinya. Yang ketiga, kalian bisa melaksanakan segala peraturan di sekolah sebagai bentuk pengamalan sikap disiplin dan tanggung jawab. Yang keempat, kalian bisa menjalankan segala perintah agama dan menjauhi larangannya dengan patuh dan keikhlasan. Dan yang kelima, kalian tidak putus asa ketika mengalami kegagalan dalam meraih suatu keinginan. Jadikanlah kegagalan sebagai cambuk agar tidak mengalaminya di kemudian hari.
Ibrah atau pelajaran selanjutnya, yang kedua, memiliki jiwa berkorban. Perhatikanlah bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya, pengorbanan mereka tidak hanya berupa harta, keluarga yang ditinggalkan, bahkan mereka rela meregang nyawa untuk memperjuangkan tegaknya tauhid. Kalian bisa mencontohnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kalian menyisihkan waktu sebaik mungkin untuk kegiatan yang bermanfaat. Yang kedua, menyisihkan sebagian harta untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Yang ketiga, mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih pada semuanya. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.